Halo guys, kembali lagi bersama saya Dimas dari UIN Maulana Malik Ibrahim di jurusan Biologi. Nah, pada pagi hari ini yang mendung-mendung cerah berawan, saya akan menunjukkan sebuah tanaman yang itu sering kita temui kalau rumahnya di dekat sawah sih ya, tapi kalau di kota nggak tahu lagi. Nah, apa sih tanamannya itu? Tanaman ini masuk ke dalam ordo Alismatales. Nah, ingin tahu spesiesnya? Tonton terus sampai akhir ya, ikuti saya. Oke, baiklah. Setelah perjalanan yang nggak lama sih, dekat, kita sampai di lokasinya. Lokasi dari salah satu spesies dari ordo Alismatales, yaitu seperti ini tanamannya. Coba dari ini. Oke. Nah, tanamannya itu lumayan besar dan lokasinya itu sekarang di bahasa Jawa di tengah-tengah sawah gitu kan ya, di tengah-tengah sawah. Dan sebenarnya itu ada sih di dekat-dekat kampung, tapi kebetulan di rumah saya nggak ada, adanya di tengah-tengah sawah, persawahan begini. Nah, tanaman ini itu termasuk umbi-umbian dan bisa memiliki berat 1-3 kg. Bisa kita lihat tanamannya itu lumayan besar. Ya, habis ini kita bahas satu-satu ya. Tapi kita tidak akan membahas yang besar karena yang besar sudah terlihat. Kita akan mencoba untuk mengidentifikasi tanaman yang kecil, tapi nanti kita samakan dengan yang besar-besar. Maka dari itu saya mohon izin untuk mencabut salah satu dari spesiesnya dan sudah izin warga. Aman. Oke? Stay tune ya. A few moments later. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan tanamannya. Meskipun ya ukurannya itu agak-agak kecil, tapi tadi saya mencabut di tanah itu lumayan kesulitan karena akarnya itu benar-benar kuat. Oh iya, tadi saya belum menyebutkan spesiesnya ya. Nah, spesies ini itu namanya, kalau nama lokalnya itu talas atau kadang disebut keladi. Nah, untuk nama ilmiahnya Colocasia esculenta. Ya, bisa lihat seperti ini. Ini mungkin teman-teman sering melihatnya tanamannya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari bawah dulu deh. Dari akarnya. Ini udah kelihatan ya. Oh, kayak calon umbinya gitu. Yang pertama akarnya. Nah, tanaman ini termasuk dari jenis tumbuhan monokotil dan akarnya itu serabut. Bisa dilihat akar serabutnya ini mungkin tadi ada yang kepotong ya ketika saya cabut, jadi nggak begitu kelihatan banyak. Dan meskipun akarnya serabut kecil-kecil gitu, tapi memang lumayan kuat. Itu tadi sebenarnya agak lama nyabutnya, jadi kita skip. Oke, terus akarnya itu bersifat adventif. Nah, adventif itu maksudnya tumbuh tidak pada tempatnya, jadi menyebar gitu ya, kayak ya wis mengikuti alur apa akarnya sendiri gitu. Nggak harus kayak ke bawah semua, jadi nyebar kemana-mana. Makanya itu bisa benar-benar kuat. Lalu kita masuk ke batangnya. Nah, batangnya itu sendiri bisa tumbuh, kalau besar ya bisa tumbuh mulai 50 sampai 60 cm.
batangnya ini ya warnanya hijau dan ada semacam apa ini ya, semacam kayak ini di tengah sini kayak ada bekas bergabung gini. Nah, untuk apa, ukuran batangnya ini bisa berukuran yang cukup besar. Bisa dilihat dari apa, contoh-contoh dari tempat teman-temannya si Colocasia ini itu bisa tumbuh yang lumayan besar ya ukurannya. Dan rata-rata itu tumbuhnya tegak ini ya, selalu ke atas. Nah, lalu untuk kita langsung masuk ke bagian daunnya. Daunnya sendiri itu lebarnya bisa mencapai 50-60 cm juga. Kadang ada juga yang daunnya itu berukuran bahkan lebih besar atau lebih panjang daripada batangnya. Ini termasuk daun tunggal. Jadi setiap tangkainya itu cuma ada satu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, jelas banget kalau jenisnya itu daun tunggal. Nah, untuk daunnya sendiri, setiap tanamannya itu biasanya terdiri dari 2 sampai 5 daun saja. Nah, ini masih 4 ya. Ya, atau mungkin bisa 5 lebih. Pokoknya itu ya nggak banyak-banyak daunnya. Tapi besar-besar gitu. Lalu untuk selanjutnya bagian bunga. Jadi sebenarnya memiliki bunganya itu warna kuning terus dalamnya itu ada kayak putih-putih. Lah berhubung yang saya ambil itu masih belum ada bunganya, dan kalau saya cari-cari di ini si teman-temannya Colocasia ini belum ada yang punya bunga juga. Jadi kira-kira bunganya itu seperti ini ya, warnanya kuning terus tumbuhnya itu agak di bawah. Jadi bukan di atas seperti daunnya, tapi agak-agak di bawah. Di tengah-tengahnya itu ada kayak, kalau saya nyebutnya bentuknya kayak torpedo gitu ya. Ya bisa teman-teman lihat sendiri, bentuknya seperti itu. Dan untuk tanaman dari Colocasia ini itu rata-rata tumbuhnya itu berkelompok. Jadi enggak sendiri-sendiri kayak apa? Kayak yang di sana itu kan kayak sendiri. Jadi kayak gimana ya, ngelompok gitu loh, bahasa Jawanya ngelompok, kayak satu keluarga gitu ya, dipermisalkan. Dan habitatnya itu rata-rata di tempat yang lembab. Salah satu contohnya ya di sawah seperti ini sih. Di tempat-tempat yang gersang kering gitu nggak bisa ditumbuhin ini. Bahkan di dalam batangnya, pokoknya di dalam tumbuhannya itu banyak sekali mengandung air. Jadi kalau teman-teman mungkin dipatahkan atau diremet gitu ya, bahasa Jawanya itu akan keluar semacam air-airnya gitu. Dan untuk selanjutnya itu tanaman ini memiliki buahnya berbentuk umbi-umbian. Nah, kalau umbi-umbian biasanya kan di akar. Ini sebenarnya hampir membentuk umbi sih ya, masih kecil tapi bisa teman-teman lihat ini. Mungkin kalau di yang besar-besar itu udah lumayan besar umbinya. Ya, dan untuk klasifikasi dari tanaman ini tuh untuk kingdomnya udah jelas ya, rantai dari tumbuhan. Lalu untuk divisi dari divisi Trachyophyta, dan untuk kelasnya itu Magnoliopsida. Lalu ordonya Alismatales, dan untuk familinya itu Araceae, genusnya Colocasia Scott, dan spesiesnya itu Colocasia esculenta Scott. Sangat mudah ditemui. Jadi teman-teman kalau rumahnya di kota atau daerah industri kurang tahu ya, tapi dari kecil saya sudah di dekat-dekat sawah sini, jadi benar-benar mudah ditemui. Oke, itulah tadi pembahasan tentang spesies Colocasia esculenta. Andaikan mungkin teman-teman merasa saya kurang
menyampaikan informasinya ada yang kurang mungkin bisa ditulis di kolom komentar, atau ada yang salah bisa dikoreksi. Silakan teman-teman tulis pendapatnya, koreksinya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mungkin melihat dari videonya itu kayak habis cahayanya itu terang terus tiba-tiba gelap gitu, mohon maaf karena kondisinya di sini berawan, terus juga anginnya itu lumayan kenceng ya. Jadi ya kadang cahayanya keluar, kadang tertutup gitu. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti saya dari awal tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Mas, itu ditanam lagi nggak, Mas? Oh, ya saya tanam lagi karena masih ada ini. Tapi Bisa hidup. tapi kok udah layu. Ya kan. Oh, Mantan kayak mantan, Mas. oh iya. Habis dipakai dibuang. Teman. Ini kameramen. Kameramen coba ya, guys ya. Sama orangnya nggak dikasih makan nih. Ayo, gak mie ayam lagi. Sama orangnya nggak dikasih makan, guys ya. Coba begitu waktu jadi kameramen tuh dikasih makan. Aku ini mana kok itu? keimangan ngombe tok. Tapi setidaknya dapat makanan roti. Mari ki mangan ning omahku. Kita kan bule makannya roti. Oke, teman-teman, bye.